Halo guys, kita dari kelompok 2. Di sini kita mau mengunjungi UMKM dari Batik Ekoprint DR Jogja. Ikuti keseruan kita ya. Ayo. Kali ini kami berkesempatan mengunjungi salah satu industri kreatif yang ada di Yogyakarta, yaitu Ekoprint Batik DR. Usaha ini dijalankan oleh pasangan suami istri, Ibu Himawati dan Pak Bambang, yang berlokasi di Kampung Ratmakan, Gondomanan, Yogyakarta. Sebelum menekuni Ekoprint, Ibu Himawati sebenarnya sudah lama menjadi pengrajin batik tulis sejak awal tahun 2000-an. Keterampilan tersebut merupakan warisan dari keluarganya yang berasal dari Solo. Perjalanan Ekoprint sendiri dimulai pada tahun 2019 saat Ibu Hima mengikuti sebuah workshop Ekoprint yang diadakan oleh Mitra Karya dan difasilitasi oleh Ketua RW Desa Ratmakan. Dari situlah beliau mulai tertarik untuk mendalami teknik Ekoprint. Ibu Hima kemudian mencoba berbagai bahan daun dan meracik komposisi pewarna dan pengunci kain hingga akhirnya menghasilkan batik Ekoprint dengan hasil yang optimal dan memiliki ciri khas tersendiri. Saat ini, usaha batik DR tergabung dalam komunitas Paguyuban Sri Tanjung di Yogyakarta yang merupakan komunitas para pelaku usaha kreatif seperti Jumputan, Ekoprint, Sibori, dan Gesek Godong. Menariknya, dalam proses produksinya, Ekoprint Batik DR tidak memiliki tenaga kerja tambahan. Semua proses pembuatan batik dilakukan langsung oleh Ibu Himawati bersama dengan Pak Bambang. Kegiatan produksi biasanya dilakukan sekitar 1 kali dalam seminggu dan akan berhenti sementara saat bulan puasa. Selain memproduksi batik, Ibu Himawati juga sering menjadi narasumber dalam berbagai workshop Ekoprint dan memandu langsung praktik pembuatan Ekoprint. Dalam usaha Ekoprint DR, bahan baku utama yang sering digunakan antara lain daun eukaliptus, daun jati, jarak merah, dan daun lanang. Pemilihan daun menjadi hal yang sangat penting karena tidak semua jenis daun dapat menghasilkan warna yang baik pada proses Ekoprint. Biasanya, daun yang terlalu tipis atau daun yang sering dikonsumsi tidak dapat menghasilkan motif yang optimal pada kain. Bahan baku yang digunakan oleh Ekoprint DR sebagian besar diperoleh dari tanaman yang ditanam sendiri di sekitar rumah. Namun, untuk jenis daun tertentu seperti daun jati dan eukaliptus, bahan baku diperoleh dari luar daerah. Daun jati biasanya diambil dari daerah Bantul atau Sleman, sedangkan daun eukaliptus diperoleh dari kawasan Wanagama. Kemudian, dalam hal penyimpanan bahan baku, tidak semua daun dapat disimpan dalam waktu yang lama. Sebagian besar daun harus digunakan dalam kondisi segar agar pigmen warna dapat keluar dengan maksimal saat proses Ekoprint. Namun, daun jati dapat disimpan terlebih dahulu di kulkas. Cara penyimpanannya yaitu dengan menutup daun menggunakan koran, kemudian dilapisi plastik agar lebih kedap udara seperti di vakum. Metode ini membantu menjaga kualitas daun sebelum digunakan dalam proses produksi. Pemilihan bahan baku juga mempertimbangkan usia dan kualitas daun. Hal ini biasanya ditentukan berdasarkan pengalaman dalam melakukan proses Ekoprint, sehingga daun yang digunakan dapat menghasilkan warna dan motif yang maksimal pada media kain maupun kulit. Proses pembuatan Ekoprint ini meliputi yang pertama, setelah kain diproses mordan maka dibasahi dan dilembar. Kain dilembar ditata sampai benar-benar licin, tidak ada gelembung udara agar jejak daunnya bagus. Selanjutnya memasang daun atau memotif kain. Setelah memotif kain dengan memasang daun, maka ditutup dengan kain lagi sebagai kain blanket yang berukuran sama yaitu 2 meter supaya daun tidak lari-lari. Setelah ditutup kain blanket, ditutup dengan plastik menggunakan plastik sampah yang tahan panas agar warna tidak bocor. Selanjutnya digulung. Setelah digulung dengan rapi dan rapat, maka dibagi 3 lalu ditali yang kencang agar daun nempel dengan baik pada kain. Setelah digulung dan ditali, kemudian dikukus selama 2 jam. Setelah dikukus 2 jam, dibuka talinya, kemudian dibuka gulungannya. Kemudian kain yang basah dari kukusan diangin-anginkan dengan tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Setelah kering beberapa hari, baru difiksasi atau dikunci warna, diangin-anginkan lagi, setelah kering baru dicuci dan kain Ekoprint siap dijual. Kendala pada pembuatan Ekoprint ini meliputi cuaca yang sangat mempengaruhi.
hasil mordan, dan saat mencari daun tidak boleh dilakukan pada saat hujan dikarenakan hasil daun yang akan didapat memiliki Ka atau kadar air yang tinggi, terutama pada daun jati. Limbah ekoprint ini sendiri tidak merusak alam dikarenakan menggunakan bahan alami yang dimana sisa kukusan daun dapat dijadikan rambu atau pupuk. Produk utama batik daerah Jogja adalah kain ekoprint berbahan katun, rayon, dan sutra. Selain kain, tersedia juga lini fashion seperti baju, jilbab, topi, dan sepatu kulit. Bu Himawati bahkan menghadirkan produk ekotik yaitu gabungan ekoprint dan batik tulis yang sebagai keunggulan tersendiri. Harga kain katun mulai Rp350.000, rayon Rp450.000, dan sutra Rp1,5 juta. Ekotik dijual sekitar Rp650.000, jilbab Rp125 sampai dengan Rp300.000, serta topi dan sepatu sekitar Rp450.000. Sedangkan untuk sektor produksinya sendiri tidak seperti kebanyakan pengrajin yang melayani by order, Bu Himawati menerapkan sistem produksi yang menyesuaikan dengan stok bahan baku dan juga produk sudah tersedia dan siap dibawa pulang kapan saja. Untuk sektor pemasaran dilakukan secara online dan offline. Secara online, beliau memanfaatkan Google Business, WhatsApp, dan Instagram yang masih terus dikembangkan. Secara offline, beliau tergabung dalam paguyuban di bawah naungan dinas dan memiliki gerai bernama Sri Tanjung di Malioboro Mall. Untuk target pasar sendiri, target pasarnya itu cukup luas, mulai dari masyarakat umum, wisatawan, hingga segmen edukasi. Bu Himawati juga rutin mengadakan workshop ekoprint untuk siswa sekolah dasar menggunakan media Tumblr dan Mug, sekaligus sebagai sarana promosi yang efektif. Udah gitu aja keseruan kita hari ini. Ayo kita pulang. Ayo.